Information. Profesor 103,9 FM Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat Profesora, hadir kembali ya barengan sama Nanda. Dan spesial juga di hari ini Nanda siarannya nggak sendirian Sobat. Sudah hadir di studio barengan sama Nanda ada Pak Sam ya, Pak Sampurna, ini Direktur Kepatuhan dari BPR Mitra Dana Caswara. Nanti kita bakalan ngobrolin duit asik, virtual account, pinjaman, dan deposito. Untuk kamu boleh banget yang langsung aja bisa bergabung, bisa via X-Space Radio atau juga di website prameswarafm.com. Atau mungkin ya mau tanya-tanya juga boleh banget ya, bisa via WhatsApp di 081230210039. Tapi sebelum itu, Nanda juga mau sapa dulu nih buat Pak Sam. Halo Pak Sam, gimana kabarnya? Halo, selamat pagi Mbak Nanda dan Prameswara yang saya cintai. Selamat pagi, gimana kabarnya Pak Sam? Sehat ya? Alhamdulillah. Salam sehat juga untuk sobat pemirsa Radio Prameswara. Semangat dan selalu sehat dalam melaksanakan aktivitas pagi hari ini. Oke Pak Sam, ini kan kita mau ngobrolin soal virtual account, pinjaman dan juga deposito ya Pak Sam ya. Nah ini kalau ngomongin soal virtual account, ini layanan pembayaran kalau di BPR ini tuh kalau menggunakan virtual account ya, apa aja Pak Sam layanan pembayarannya? Jadi kita sebelum mengarah kepada produk layanan BPR Mitra Dana, tentunya kita mengulas sendiri. Sedikit ya, kita ulas bahwasanya BPR Mitra Dana Caswara merupakan bank perekonomian rakyat yang dulunya adalah merupakan bank perkreditan rakyat. Setelah ada perubahan tersebut, kita ingin lebih dekat kepada konsumen, kepada masyarakat, khususnya pada pelaku-pelaku sektor usaha mikro. Nah, di dalam memberikan pelayanan, BPR Mitra Dana Caswara tentunya ingin memberi layanan yang sifatnya itu lebih akurat dalam bertransaksi. Jadi virtual account sendiri itu adalah sebuah nomor yang diberikan kepada debitur atau nasabah yang memiliki rekening di BPR. Sehingga setiap nasabah yang sudah punya virtual account, nomor yang sudah diberikan, nomor unik yang sudah diberikan itu nantinya bisa dipakai sebagai transaksi pembayaran yang nanti bisa secara langsung akan masuk kepada rekening yang ada di BPR Mitra Dana Caswara. Sehingga melalui bank manapun akan bisa tertuju pada rekening yang dimiliki di BPR Mitra Dana Caswara. Tentunya itu. Dan akan lebih panjang lagi nanti fasilitas-fasilitas terkait dengan kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi. Begitu Mbak Nanda. Oke, tapi kalau proses aktivasi dan pendaftaran virtual account buat nasabahnya ini gimana Pak? Apakah ya udah segampang itu atau mungkin ada cara-caranya sendiri dari BPR? Untuk saat ini pengembangannya masih dalam batas nasabah yang sudah memiliki rekening di BPR Mitra Dana Caswara. Bagi yang belum, tentunya cukup sementara hadir untuk melaksanakan administrasinya, menyerahkan KTP, nanti akan bisa diberikan rekening, baik rekening tabungan maupun rekening deposito. Nah, di situ nanti akan dibuatkan create atas nomor virtual account yang akan didapat. Nah, itu nanti yang menjembatani suatu proses transaksi yang bisa dikelola oleh masing-masing pemilik virtual account tersebut. Mau menempatkan tabungan, tidak harus hadir ke BPR, bisa langsung dia akan tertuju. Akan sama dengan yang diterapkan oleh bank umum.
semacam itu Mbak Nanda. Oh berarti ini kalau virtual account-nya BPR juga bisa buat pembayaran otomatis nih Pak, kayak tagihan listrik, air, cicilan, atau gimana tuh? Kalau virtual account yang dimiliki oleh BPR tentunya masih mengacu pada kebutuhan internal saja, kaitannya dengan mau melakukan transaksi setoran tabungan maupun melakukan transaksi setoran pinjaman. Kalau untuk transaksi lain-lain yang dimaksud Mbak Nanda itu nanti ada rekanan dari Flip yang ada, yang bisa diunduh di Play Store. Flip itu nanti aplikasi itu nanti yang bisa melengkapi atas transaksi yang dimaksud Mbak Nanda, bisa bayar listrik, bisa bayar token. Nah itu melalui aplikasi Flip. Kebetulan BPR sendiri juga bekerja sama dengan Flip untuk menetapkan virtual account kepada masing-masing nasabah yang sudah ada di BPR Mitra Dana Jaswara. Gitu. Jadi ini memudahkan lah ya untuk nasabah-nasabah dari BPR gitu ya berarti ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah ini kalau ngomongin juga soal pinjaman ya Pak. Dari BPR Mitra Dana Jaswara ini juga punya produk pinjaman khusus buat sektor pertanian nggak nih kira-kira? Betul sekali Mbak Nanda. Jadi dari tahun 92 sampai dengan saat ini kita selalu dekat dengan kultur ekonomi daerah Lamongan, khususnya pertanian, sehingga apa yang akan diharapkan, kebutuhan apa yang diharapkan sesuai dengan karakteristik pertanian. Contoh untuk Lamongan wilayah utara, contohnya untuk bisa tambak, bisa padi. Nah, kebutuhan itu pun akan disejajarkan. Kebutuhannya itu musiman bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, bisa tenor 1 tahun tapi 3 kali angsuran. Itu bisa dinikmati oleh petani atau petambak, sehingga pas kapan waktunya, tepat waktu, terus tepat jumlah, dan juga akan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga nanti timingnya itu tidak membebankan kebutuhan daripada petani itu Mbak Nanda. Oke, ada syarat dan kriterianya nggak Pak buat petani ini bisa dapat pinjaman dari BPR? Tentunya untuk persyaratan cukup KTP, suami istri, KSK, dan bukti kepemilikan lahan pertanian. Sehingga berapa nanti kebutuhan yang diasumsikan untuk modal kerjanya pertanian, nah itu nanti akan bisa dilakukan berapa besar kebutuhan yang diharapkan, mungkin itu. Berarti syaratnya mendasar ya Pak ya? Iya, sama saja, dimanapun sama. Oke. Tapi kalau ada nggak mungkin skema khususnya nih Pak buat pembayaran atau cicilan untuk pinjaman usaha tani dan perdagangan nih? Ya, betul Mbak Nanda. Jadi di BPR Mitra Dana Jaswara untuk pertanian kita bisa membayar bunganya saja setiap bulan itu dengan mungkin bunga yang 2,5 sampai dengan 2,25 juga ada, 2% juga ada. Kalau dibayar di muka 2%. Nah, 2% itu nanti bisa dibayar sesuai dengan jangka waktunya. Bila dia 4 bulan bisa dibayar di depan. Nah itu akan mendapatkan keuntungan bunga yang ringan. Tapi ada plusnya, lebih enak bila mana di BPR itu pelunasan sebelum
jatuh temponya pada bulan sebelumnya. Maka bunga dihitung sampai dengan tanggal pelunasannya saja. Jadi tidak kontrak andai kata 4 bulan atau 6 bulan, tapi 2 bulan dilunasi, pembayaran bunga ya cukup 2 bulan saja, Mbak Nanda. Nggak harus 4 atau 6 bulan dipenuhi, tidak. Jadi kita memberi kemudahannya di situ. Oke, jadi kualitasnya ini benar-benar terjamin loh Sob kalau di BPR ya. Jadi kamu nggak usah bingung-bingung lagi. Mungkin kalau kamu tani gitu kan ya, punya pertanian, ladang pertanian. Nah mungkin boleh banget kalau ada usaha pinjamnya di BPR aja gitu, BPR Mitra Dana Suara. Dan kalau sektor perdagangan sendiri nih Pak, ada nggak jenis usaha apa aja yang bisa dibiayai melalui pinjaman BPR? Atau semua perdagangan ini bisa atau hanya perdagangan tertentu aja tuh Pak? Tentunya untuk semua sektor modal usaha atau modal kerja itu bisa kita fasilitasi. Catatannya kita melihat nilai karakter yang timbul dari nasabah tersebut. Contohnya bila mana hindari suatu persoalan risiko yang bila mana calon nasabah atau debitur memiliki kualitas yang jelek, karena kita sudah terhubung dengan yang namanya sistem informasi layanan debitur. Nah, di situ kita akan melihat report daripada masing-masing nasabah yang akan mengajukan. Calon nasabah itu akan kita tahu semuanya berapa kewajiban yang mereka miliki atau beban yang mereka miliki itu, dan batas kemampuannya nanti kita toleransikan di situ. Jadi kita nanti akan semua sektor perdagangan tentunya bisa kita layani, tapi dengan kondisi yang memang benar-benar baik dan kegiatan usahanya jelas. Saat ini ya mohon maaf karena kemudahan layanan keuangan di media online juga semacam itu Mbak Nanda. Jadi kami dari BPR Mitra Dana Suara juga menghimbau dan berhati-hati terkait dengan layanan-layanan keuangan yang berbentuk online. Nah ini tentunya harus waspada di situ. Karena emang kalau pinjaman online ini kan banyak banget yang mengakses dan gampang banget diakses soalnya Pak Sam. Kalau scroll media sosial itu iklannya pasti muncul. Dan kalau nggak ngeklik kayaknya eman gitu ya mungkin ya orang-orang. Tapi harus hati-hati juga, betul nggak sih Pak Sam? Betul. Jadi harus bijak, bijak dalam mengikuti sebuah informasi. Betul. Karena apa? Informasi itu jangan didapat secuil. Jadi informasi itu harus penuh. Bagaimana layanannya, bagaimana resikonya, contohnya kena bunga berapa, terus sistem skema pembayarannya bagaimana. Kalau sekarang kan kalau kita lihat banyak jangka waktu pendek, karena pinjol itu sifatnya kan juga kebutuhan yang sifatnya ekstra yang harus diharapkan saat ini. Tapi kita tidak berpikir bahwa itu bunganya ya kalau dinilai ya sama dengan rentenir kalau kita lihat dari porsi jangka waktu pendek terus dengan nilai segitu, nah, akan dirasakan sendiri banyak permasalahan yang akan timbul. Ya mungkin itu. Betul, karena emang kalau pinjaman online apalagi nggak resmi, waduh, itu malah bikin jadi bumerang buat diri sendiri gitu loh, daripada bingung-bingung atau pusing-pusing nanti akhirnya malah boncos ya. Mending ya udahlah pinjam aja ke BPR Mitra Dana Suara ini karena udah resmi juga ya Pak ya, jadi aman gitu ya. Betul Mbak Nanda. Jadi BPR Mitra Dana Suara memang selama ini sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tentunya ini
sangat mendasar karena kita berdirinya juga dari tahun 1992 dan diyakini kita sudah dekat dengan masyarakat khususnya di wilayah Lamongan. Pun demikian ada juga yang menguatkan dari BPR Mitra dan Suara bahwa kita juga dijamin uang masyarakat, dijamin bila mana masyarakat mau menempatkan dananya di BPR Mitra dan Suara, karena di situ kita sebagai anggota terdaftar juga di Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Nah, ini yang mungkin banyak masyarakat yang kurang paham. Sama saja penjaminan di bank maupun di BPR nanti akan lebih besaran keuntungannya di bank BPR. Keuntungannya akan lebih besar di BPR karena nilai penjaminannya di LPS sendiri untuk saat ini sampai dengan 6% bunga LPS. Jadi bisa nabung juga ya berarti ya Pak ya? Betul. Nah ini ada layanan deposito juga sobat di BPR nih ya. Tapi kalau deposito ya Pak Sam, ini mungkin ada nggak sih atau apa aja keuntungan menabung dalam bentuk deposito di BPR dibandingkan dengan tabungan biasa? Kalau sifatnya deposito sendiri kan berjangka sehingga ada kontrak yang harus diperjanjikan. Kita di deposito sendiri kita bermain di jangka waktu 1 bulan, ada jangka waktu 3 bulan, ada jangka waktu 6 bulan, ada jangka waktu 12 bulan. Nah, setiap jangka waktu tersebut nilai rate-nya juga berbeda sehingga akan didapatkan nilai tambah bila penempatan itu berupa deposito. Kalau tabungan akan sedikit lebih rendah daripada deposito karena deposito itu tadi ada nilai kontraknya, jangka waktu yang ditetapkan sendiri. Nah, di situ. Oke, berarti jangka waktunya tuh tergantung orangnya Pak ya. Kalau misalnya mau 1 tahun ya 1 tahun, sebulan. Betul. Atau ada durasi minimalnya nggak Pak dari BPR sendiri? Atau terserah aja gitu? Jadi untuk deposito itu penawaran, sifatnya mau ditempatkan dalam jangka waktu berapa bulan kita tawarkan kepada calon debitur, calon nasabah, calon deposan lah hitungannya. Jadi kita memberikan layanan tersebut tentunya juga memberi kenyamanan dan juga perlindungan. Karena apa? Di BPR Mitra Dana Suara secara penjaminannya untuk bunga itu sama dengan LPS, yaitu sampai dengan 6%. Perlu juga diwaspadai kepada masyarakat bila mana mau menempatkan dananya juga sama harus tahu bahwa nilai penjaminan tersebut benar-benar sudah sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga penjamin simpanan. Contohnya kalau di BPR maksimal kan 6%. Jadi kalau dikasih 10% oleh lembaga keuangan, lah ini hati-hati karena kalau sudah di luar nilai penjaminan bunganya, maka bila mana terjadi sesuatu maka itu tidak akan dijamin. Nah, masyarakat harus jeli dalam menempatkan setiap dana yang akan diinvestasikan. Ya. Oke. Tapi kalau setoran awalnya minimal berapa Pak buat buka depositonya nih? Kalau deposito kita bisa 1 juta. Okay. Ya itu paling minimal. 500 pun, tapi kan
untuk transaksi deposito kita standarkan 1 juta. Oke. Kalau deposito berarti minimal setoran awalnya 1 juta. Tapi kalau tabungan biasa? Kalau tabungan biasa monggo 20.000. Oh bisa ya? 25.000 awal kita layani itu. Kalau tabungan di situ untuk membuka rekening, dan tadi yang saya sampaikan supaya dapat virtual account dari dari BPR, yaitu nanti transaksinya selanjutnya melalui, kalau punya media Dana itu bisa nanti transaksinya melalui itu, nggak harus hadir ke kantor. Jadi untuk kedekatan kita, dan nanti kita juga memberi semacam kenyamanan informasi atas setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, karena kita memiliki WA notifikasi. Jadi setiap transaksi yang dilakukan akan secara real time itu diterima oleh nasabah. Jadi pas akurasinya, real time-nya informasi itu akan diperoleh nasabah yang bersangkutan. Oke, jadi pencairan depositonya tuh juga bisa otomatis berarti ya Pak ya ke rekening? Gitu apa gimana tuh? Boleh, itu pilihan. Bisa, andai kata sudah punya rekening deposito, tentunya pemberian bunga itu juga bisa lewat overbooking dari bunga deposito akan ditempatkan langsung kepada rekeningnya yang ada di BPR, rekening tabungannya. Ya, jadi itu. Aku nggak sempat ke BPR, langsung aja otomasi ke tabungan. Nanti akan bisa diambil sewaktu-waktu, tapi setiap jatuh tempo pembayaran bunga deposito akan masuk kepada rekening tabungan yang dimiliki. Jadi lebih enak itu. Oke, siap. Nah, ini ada yang bertanya nih Pak Sam lewat WhatsApp ya. Saya tuh peternak kecil, bisa nggak dibilang usaha rumahan, dan bisa juga, apakah bisa juga dapat pinjaman? Sangat terbuka, bisa. Bisa Sob? Bisa, kita monggo nanti domisilinya di mana, nanti mungkin bisa kalau melalui WA itu nanti kita sarankan kepada teman-teman di account officer untuk mendatangi bila mana memang nggak bisa hadir ke kantor. Nah, itu nanti bisa lebih lengkap informasi yang didapat untuk apa yang nanti dibutuhkan dalam pengelolaan peternakannya yang dimaksud. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita break ya Pak Sam ya, dari Mama Farah di Kali Tengah. Misalnya nih Pak, saya tuh buka deposito buat anak sekolah 3 tahun lagi, bisa dijamin aman nggak? 3 tahun lagi. Saya jawab langsung sekarang. Iya, boleh. Saya yakinkan dijamin aman kalau di BPR Mitra dan Jaswara, karena sudah jelas. Tinggal kalau punya progres program untuk sekolah itu nanti juga akan jelas juga bila mana yang bersangkutan nanti harapannya ini nanti di tahun sekian akan masuk ke jenjang sekian, ke jenjang SMA atau kuliah. Lah, silakan ditetapkan saja sendiri. Nanti kami selaku Bank Perkreditan Rakyat akan memberikan bukti dan juga setiap bulan akan mendapatkan laporan notifikasi yang jelas terkait dengan investasi yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Jadi akan sangat aman dan insya Allah amanah dalam memberikan pelayanan itu. Oke, sip. Berarti aman ya. Ini udah dijamin nih Sobat Rombes Suara ya, sangat aman. Buat kamu juga yang masih mau ikutan tanya juga boleh banget, bisa langsung aja ke WhatsApp ya di 0812302139. Prama Suara. Music Hits and Information. Prama Suara. Tahukah kamu
BPR Mitra Dana Ciswara sekarang berganti nama Bank Perekonomian Rakyat Mitra Dana Ciswara. Bank Sahabat Anak Negeri. Simpanan kamu dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sampai dengan nominal 2 miliar. Jadi simpanan kamu aman. PT BPR Mitra Dana Ciswara diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kenapa ragu dan bimbang? Yakinkan dan sesuaikan kebutuhan modal kerja kamu kepada BPR Mitra Dana Ciswara. Modal kerja pertanian, perikanan, dan perdagangan. Jangan lupa juga sisihkan uang kamu untuk masa depan dengan menabung di BPR Mitra Dana Ciswara. Ada tabungan masa depan cerah dan deposito berjangka. Ayo ke BPR Mitra Dana Ciswara, sebelah timur Stadion Surajaya, kantor kas Ngimbang sebelah SPBU Ngimbang, kantor kas Karangbinangun, Ruko Jalan Sambu Pinggir, kantor kas Kembang Bahu depan Puskesmas Kembang Bahu, kantor kas Turi sebelah Balai Desa Kemlagi Gede. FM, Music Hits and Information. X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com. Prameswara, Music Hits and Information. Prameswara. Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prameswara masih bersama Nanda dan juga bersama Pak Sam ya. Ini ngobrolin duit, virtual account, pinjaman dan juga deposito. Nah ini ada yang tanya dari Kak Roni. Kalau dana deposito aku habis ya jatuh tempo, apakah bisa otomatis diperpanjang atau harus manual nih Pak? Baik Mbak Nanda. Untuk tabungan, deposito ya. Deposito. Untuk deposito sifatnya dalam penerapannya ada yang namanya on call. Kalau on call itu bila mana dikonfirmasi 1 hari sebelum jatuh tempo akan dilakukan secara otomasi. Jadi nggak perlu hadir, nggak perlu Pak, saya masih saya simpan aja. Saya tambahi. Nah, itu nanti tinggal petugas kita yang nanti akan bisa jemput bola atau nanti bisa melakukan transaksi sesuai yang diharapkan oleh nasabah-nasabah tersebut. Nah, kalau memang dilakukan on call ya berarti akan berjenjang otomasi. Dia akan mengikuti jangka waktu yang awal, atau bisa dibuat lagi, Pak saya mau dirubah menjadi dari 1 tahun menjadi 6 bulan. Nah itu sesuai dengan konfirmasi yang sudah dilakukan oleh petugas kepada nasabah, sehingga kita akan merefleksi dari informasi itu bisa diterima 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Itu nasabah akan tahu kapan waktunya. Kadang-kadang kan lupa ya Mbak Nanda. Nah, kita mengingatkan pada 1 hari sebelumnya atau pada pas bertepatan dengan saat jatuh tempo. Karena wis kadung kenyaman, sudah terlanjur nyaman dengan BPR Mitra Dana Ciswara. Tiba-tiba ditelepon oleh petugas BPR. Kadang-kadang kaget, lu kok ditelepon, saya tadi ditelepon. Ya itu merupakan standar untuk klarifikasi, mau dilakukan otomasi atau dilakukan pencairan yang tidak bisa orangnya tidak bisa hadir pada saat itu. Contohnya begini, saya jatuh tempo hari ini, saya nggak bisa hadir. Nah, itu bisa dilakukan dengan dipindah kepada rekening tabungan, sehingga di saat nanti si penabung sedeposan itu nanti akan bisa mengambil sewaktu-waktu di rekening tabungannya. Jadi duitnya yang ada di deposito dicairkan tapi dipindah ke tabungan. Jadi kita akan elastis, enak diterima, tidak ada yang namanya
kena penalti. Jadi kita menghindari itu karena itu bukan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh nasabah, tapi itu adalah kita ingin mendekatkan, memberikan informasi yang memang benar-benar akan berdampak nilai baik, hubungan yang baik kepada nasabah yang sudah berhubungan dengan BPR Mitra dan Jaswara. Begitu Mbak Nanda. Oke. Nah ini boleh dibocorin juga nggak nih Pak? Apakah akan ada program atau layanan menarik juga nih dari BPR yang mungkin dinantikan juga oleh masyarakat, atau mungkin dari BPR Mitra dan Jaswara sendiri ada layanan program unggulan? Nah monggo. Untuk saat ini kami di tingkat lembaga keuangan khususnya dengan regulasi Menteri Keuangan yang lagi viral-viral sekarang ini, ya tentunya ini akan menjadi motivasi BPR untuk selalu meningkatkan layanan. Jadi kita untuk yang program unggulan untuk saat ini karena pemerintah juga ada kedaulatan pangan atau ketahanan pangan yang harus ditingkatkan. Kita membuka, BPR Mitra dan Jaswara membuka keran untuk kebutuhan-kebutuhan modal kerja khususnya di bidang-bidang pertanian, perikanan. Nah ini kita membuka keran itu lebih luas, begitu. Oke, nah kalau buat para petani, pedagang kecil dan pelaku UMKM nih yang mungkin ya Pak ya masih ragu buat pinjam modal di BPR, nah mungkin Pak Sam ini boleh untuk meyakinkan mereka. Nah monggo silakan disampaikan Pak Sam. Ya, jadi kepada sobat Radio Prameswara yang ada di Lamongan maupun di luar Lamongan ya, karena Prameswara sekarang sudah bisa dinikmati dimanapun. Jadi khusus untuk di wilayah Lamongan, mari BPR Mitra dan Jaswara ini pingin mengajak kepada semuanya, baik stakeholder maupun unsur masyarakat yang memang membutuhkan modal kerja, ya kami bisa jemput bola untuk hadir di tempat Bapak Ibu yang mau bergabung dengan BPR Mitra dan Jaswara, gitu. Oke, dan satu lagi terakhir Pak Sam, mungkin pesan utama yang ingin disampaikan Pak Sam ya selaku Direktur Kepatuhan BPR Mitra dan Jaswara ke masyarakat, terutama nih Pak Sam yang generasi aku, generasi muda, soal pentingnya melek keuangan nih Pak Sam. Soalnya biasanya kita tuh kayak, alah nggak usah lah nabung-nabung, deposit gitu mungkin ya. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Mungkin salam sehat yang selalu kita nanti. Kita akan mengubah sebuah stigma kehidupan itu kan dari apa yang kita lakukan. Semua itu dari jati diri kita, bagaimana kita mau dan bagaimana kita bisa melaksanakan. Eksekusinya yang harus itu kita laksanakan. Nah, untuk diri kita itu supaya memanage dalam sebuah keuangan, karena zaman sekarang itu apalagi ada di rumah duduk sudah datang, apa yang dilihat sepil-sepil apa langsung pengen check out lah. Makanya sangatlah bijak dalam segala hal. Dari bijaknya itu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, itu harus kita bedakan sehingga kita akan tahu bijaknya dalam mengelola suatu keuangan. Dan tentunya kita tidak hadir atau hidup dalam
Sesaat lagi, berita terkini dari Lamongan hingga dunia di Prames News. Kolaborasi Prameswara dan beritajatim.com. Korelasi untuk pemerintah menemukan penyaluran bantuan sosial atau bansos PKH dan sembako yang tidak tepat sasaran dengan potensi kesalahan penyaluran hingga 14 sampai 17 triliun rupiah. Data ini muncul setelah pemutakhiran data sosial ekonomi nasional atau DPSEN yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik dan diumumkan September 2025. Penyebabnya adalah data penerima yang tidak diperbarui sehingga keluarga yang sudah tidak layak masih menerima bantuan. Pemerintah kini melakukan verifikasi lapangan dan akan mengalihkan bantuan kepada penerima yang lebih berhak dengan dukungan identitas kependudukan digital agar penyaluran lebih akurat di masa depan. Lebih-lebih ya daripada pastikan untuk selalu update berita kamu di Prames News. Kolaborasi Prameswara dan beritajatim.com. Juga gampang. Terus kamu mau ambilnya kapan ya itu nanti akan ada kesepakatan dan minimal deposit juga 1 juta aja. Mengucapkan selamat gitu. ulang tahun. Dan mungkin nanti kalau ada yang mau konsultasi atau soal BPR ini bisa kontak kemana nih Mas? Kalau lebih demikian yang bisa kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor yang ada Prameswara. Music Hits and Information. Prameswara. Tahukah kamu, BPR Mitra Dana Ciswara sekarang berganti nama Bank Perekonomian Rakyat Mitra Dana Ciswara. Bank Sahabat Anak Negeri. Simpanan kamu dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sampai dengan nominal 2 miliar. Jadi simpanan kamu aman. PT BPR Mitra Dana Ciswara diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kenapa ragu dan bimbang? Yakinkan dan sesuaikan kebutuhan modal kerja kamu kepada BPR Mitra Dana Ciswara, modal kerja pertanian, perikanan, dan perdagangan. Jangan lupa juga sisihkan uang kamu untuk masa depan dengan menabung di BPR Mitra Dana Ciswara. Ada tabungan masa depan cerah dan deposito berjangka. Ayo ke BPR Mitra Dana Ciswara, sebelah timur Stadion Surajaya, kantor kas Gimbang, sebelah SPBU Gimbang, kantor kas Karangbinangun, Ruko Jalan Sambu Pinggir, kantor kas Kembang Bahu, depan Puskesmas Kembang Bahu, kantor kas Turi, sebelah Balai Desa Kemlagi Gede. Makasih banget buat Mas Sampurna ya udah hadir di siang hari ini nemenin Anda ngobrolin soal duit ya. Kalau ngobrolin soal duit ini pasti matanya tuh. Tahukah kamu BPR Mitra Dana Ciswara sekarang berganti nama Bank Perekonomian Rakyat Mitra Dana Ciswara. Bank Sahabat Anak Negeri. Simpanan kamu dijamin oleh Lembaga Penjamin. Kamu, BPR Mitra Dana Ciswara sekarang berganti nama Bank Perekonomian Rakyat Mitra Dana Ciswara. Bank Sahabat Anak Negeri. Simpanan kamu dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sampai dengan nominal 2 miliar. Jadi simpanan kamu aman. PT BPR Mitra Dana Ciswara diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kenapa ragu dan bimbang? Yakinkan dan sesuaikan kebutuhan modal kerja kamu kepada BPR Mitra Dana Ciswara, modal kerja pertanian, perikanan, dan perdagangan. Jangan lupa juga sisihkan uang kamu untuk masa depan dengan menabung di BPR Mitra Dana Ciswara. Ada tabungan masa depan cerah dan deposito berjangka. Ayo ke BPR Mitra Dana Ciswara, sebelah timur Stadion Surajaya, kantor kas Gimbang, sebelah SPBU Gimbang, kantor kas Karangbinangun, Ruko Jalan Sambu Pinggir, kantor kas Kembang Bahu, depan Puskesmas Kembang Bahu, kantor kas Turi, sebelah Balai Desa Kemlagi Gede. 103,9 FM Music Hits and Information.